Menjadi Air karya Hendro Basuki dalam antologi cerpen Pagebluk. Saya akan melaporkanmu ke juragan. Satu kalimat itu terngiang-ngiang di telinga Gilang. Dia tak habis pikir kenapa seniornya di kantor tega melakukan manuver seperti itu. Seluruh ketakziman kepada senior sudah dideklarasikan sejak pertama kali menginjakan kantor di tahun 84. Penghormatan kepada senior adalah penghormatan terhadap diri sendiri juga. Artinya, seseorang yang memiliki kesadaran diri untuk tumbuh dan berkembang, maka senior adalah tempatnya belajar. Gilang pernah magang di Jepang, tahun 95. Dia tahu persis sikap apa yang harus dibangun terhadap seniornya. Takzim dan hormat. Dua kata yang tepat untuk memberikan gambaran sikap junior kepada seniornya. Dia menyaksikan bagaimana para junior di perusahaan Jepang magang kepada seniornya. Dia selalu menyaksikan seorang manajer senior didampingi pegawai junior ketika melakukan inspeksi pekerjaan. Junior mencatat semua hal yang dilakukan manajernya dengan rapi. Itulah proses transfer pengetahuan dan keterampilan. Kenapa Pak Trimo melakukan itu kepada saya? Saya tak memiliki kesalahan apa-apa. Gilang membatin. Apa salah saya kepadanya? Kesalahan apa yang saya perbuat untuk kantor? Bagaimana mungkin beliau melakukan itu kepada saya? Beberapa pertanyaan ini hinggap di kepala Gilang. Mungkin aku melakukan kesalahan pekerjaan, tetapi itu bisa diselesaikan dengan diskusi. Tetapi jika melaporkan kepada juragan atas tindakan yang tidak saya lakukan, lalu apa motifnya? Kamu menggugurkan kandungan pacarmu di sebuah klinik. Kalimat ini benar-benar tidak masuk akal di sehatnya. Bagaimana mungkin Pak Trimo ngarang cerita seperti itu? Gilang berada dalam suasana antara ingin tertawa dan prihatin. Tertawa karena isu murahan yang dibangun Pak Trimo, tetapi sekaligus prihatin karena itu diucapkan senior yang paling dihormati di kantornya. Pak Trimo kenapa? Gilang merasa aneh saja. Isu yang dibawa itu tidak penting dan membuatnya tertawa. Halah mas, kok seperti nggak tahu Pak Trimo saja, kata Yanto menghibur. Kalau nggak ngelakuin kesalahan kenapa gelisah? Bukan gelisah, justru aku kasihan kepadanya. Sudah tua, dihormati, dan tidak juga merasa menyerempet pribadinya. Tapi kok ungkapan kegelisahan Gilang terhenti karena Dono tiba-tiba masuk ke ruangannya. Mereka pun ngobrol bertiga. Dia harus diberhentikan. Anak ini terlalu berbahaya, tutur Pak Trimo kepada dua sohibnya, Eko dan Kangsu. Nanti saya ke juragan. Eko ke Pak Senior dan Kangsu ajak teman-teman kantor yang lain. Hajar sekarang, atau tidak sama sekali, kata Pak Tri berapi-api. Mereka bertiga akhirnya sepakat dengan rencana yang matang disusun. Mereka juga sepakat dengan skenario tanpa tulisan, sehingga yang muncul ke permukaan seolah-olah peristiwa lumrah. Lawang Gilang saja kok kamu takut, kata Hertomo, bos muda di PT Surya Abadi Perkasa. Karyawan menyebut Pak Herto sebagai lidah api. Setiap bicaranya akan ditakzim seluruh karyawan. Bahkan penuh ketakutan. Setiap bicaranya adalah titah yang harus diikuti. Jika tidak, tak menunggu besok atau dikeluarkan. Bahkan, dia rela mengeluarkan banyak uang untuk memecat karyawan yang tidak disukainya. Tidak satu pun berani. Herto punya dendam kesumat dengan Gilang. Pada awalnya mereka sangat dekat. Bahkan Herto lah yang memberangkatkannya ke luar negeri untuk sertifikasi. Tetapi hubungan mereka putus karena Gilang lebih dekat dengan anak juragan sepuh. Aku dekat dengan putramu juragan, kata Gilang kepada Dono ketika makan bersama. Sementara hubungan juragan sepuh dengan adik iparnya merenggang. Rasa cemburu itulah menyebabkan Pak Herto tak menyukainya. Gilang dikepung segala arah. Ke atas dia hanya punya juragan sepuh yang tak pernah datang ke kantor. Ke samping yang membela dia hanya 1-2. Selebihnya diam-diam tidak menyukainya. Sedangkan ke bawah, beberapa stafnya sangat mendukung perbaikan kinerja yang diusungnya. Staf menjuluki Gilang sebagai Pak Samin, mengacu pada sikap seorang tokoh pergerakan dari Blora, Samin Suro Sentiko. Pak Samin itu orangnya asik, belaka suta, terus terang apa adanya.
staf bagus dipuji, brengsek dikecam, pemarah tetapi hatinya baik. Tidak tegaan melihat penderitaan. Saya suka dengan dia, karena setelah habis dimarahin, akan dipanggilnya ke ruang untuk dikasih uang, kata Fahmi sambil bergurau. Tetapi dia dibuat judek oleh isu yang remeh-temeh seperti yang diungkapkan Pak Trimo. Tidak pernah terpikirkan olehnya adalah manuver sederhana. Tetapi bila dibiarkan akan merusak reputasi sebagai seorang Chief Operation Officer yang belum lama disandangnya. Isu itu tidak penting, tetapi mengganggu. Pohon besar tidak bisa tumbang oleh badai, tetapi oleh hama yang menggerogoti pelan-pelan. Pepatah Cina itu diingatkan terus. Samin sudah dipanggil 2 kali oleh Pak Herto. Dimarahi habis, diundat-undat, sumpah serapa didengarnya. Telunjuk Pak Herto menuding-nuding tanpa ampun. Tak sepatah kata pun menjawab. Dia sangat tenang menghadapi cercaan itu. Kamu tidak tahu terima kasih, kamu egois. Kamu memalukan perusahaan dan aku. Semua kata dan kalimat meluncur bagai air bah yang menenggapi seluruh danau. Menghamili pacar, menggugurkan. Dengan tenang dan penuh senyum, Pak Samin mendengar suara itu sambil berpikir. Oh, berarti sudah sampai ke sini rupanya. Keluar kamu. Samin pun beringsut keluar. Samin memilih diam. Semua tumpah ruah kemarahan didengarnya. Disaringnya dengan cermat. Lebih baik tidak menjawab, karena strategi ini akan menguntungkannya. Tidak ada energi yang keluar. Tak perlu juga dipikir, karena hanya akan membebani otak. Tak perlu dimasukkan perasaan, karena hati tak mengenal kemarahan. Hati yang marah akan memberati kesadaran. Orang yang suka marah, salah satu tanda penguasaan dirinya rendah. Petuah ini didapatkan ketika belajar bela diri di Setia Hati Utama. Min, ke kantor. Juragan penuh mengirimkan pesan yang dibacanya sambil menyetir mobil. Wah, sudah kemana-mana ini, pikir Samin. Belum lama keluar dari kandang anjing, sekarang dipanggil masuk ke kandang harimau. Apalagi yang harus kuterima? Mungkin juragan akan marah serupa. Kuasai dirimu sendiri sebelum menguasai orang lain. Toh demikian panggilan mendanda itu mengacu pikirannya. Tetapi strategi tetap. Jika hanya marah, maka Samin bersumpah akan mendengarkannya. Jika bertanya, akan dijawab sesuai dengan diketahui dan dialaminya. Bila dinasehati, ia akan takzim mencatatnya. Aku dengar sesuatu yang tidak enak di telinga. Apa yang sebenarnya terjadi? Suara juragan tenang. Mohon maaf, yang mana ya Pak? Loh, rumangsamu Herto ngamuk, aku gak ngerti. Oh, itu. Bapak lebih percaya saya atau isu? Samin balik bertanya. Jika isu itu benar, saya sekarang menunggu SK pemecatan, Pak. Oh ya wes, aku percaya awakmu. Wes cukup, kono kerja. Samin tahu persis bagaimana berkomunikasi efektif dengan juragan sepuh. 1-2 kalimat cukup, tanpa harus menjelaskan secara detail. Kebutuhan juragan hanya kejujuran dan loyalitas. Beres. Juragan tidak menyukai drama. Dan Samin pun keluar ruangan. Semua informasi tidak dicatat, tapi didengarkan dengan baik. Tak ada reaksi marah. Semua informasi yang mereka masuk selalu disambut dengan tertawa. Semakin hari Samin malah terlihat ceria. Bukan sebaliknya, dalam waktu tak terlalu lama, di otaknya sudah tersedia peta. Otaknya yang encer dengan cepat memecahkan masalah. Oleh karena itu sangat percaya diri. Dia tetap fokus pada pekerjaan. Rapat pagi ataupun malam diselesaikan olehnya. Jam datang, waktu pulang tak terganggu. Seperti biasa, dia tetap mengendalikan diri sebagai seorang Samin. Pemimpin itu harus. Seperti matahari, semua disinari. Seperti rembulan, semua pelosok diterangi. Seperti api, membakar dan memotivasi. Seperti air, selalu turun mengairi. Seperti gunung, selalu kokoh berdiri. Seperti bumi yang sabar dan menghidupi. Seperti samudera yang luas tak terperi. Seperti angin yang sejuk memberi. Kantor sudah riuh, isu berkembang liar tak terkendali.
Banyak yang keluar masuk dari ruang kerja Pak Samin. Beberapa kolega di dalam dan di luar kantor riuh meminta klarifikasi. Yang didengar mereka isu, hoax, atau benar terjadi. Sementara itu, Samin tetap tenang tanpa terlihat gejolak. Sampai rapat monitoring dan evaluasi terjadi di Senin 3 Juli tahun 2000. Rapat riuh kasak-kusuk tak terhindarkan. Mereka saling pandang begitu rapat dibuka. Program masing-masing bagian diusungkan. Sepi dari guyonan. Semua tegang. Tetapi Samin masih terlihat seperti biasa. Tak terlihat sama sekali ketegangan di raut muka. Sebelum rapat ditutup, Samin membacakan puisi seperti biasanya. Hari ini air, api telah menjalar di perbukitan, melewati lorong-lorong dan jalan-jalan, membakar langit dan juga hutan. Menggulung hari dan rerumputan, satu demi satu terbakar. Mengerus habis semak belukar, orang-orang terkapar. Tanpa daya menahan lapar, aku telah lama menjadi samudera, menampung sampah dan juga luka. Hari ini aku harus menjadi air yang mendinginkan, yang melarutkan, untuk menjaga kehidupan. Tidak ada hari esok untuk membiarkan.